Iku utusane Allah, kaulane Allah. Nah, Pak Yai. Nah, itu kecerdasan artistik. Kang lahir ono ing Mekah, tapi sekarang jarang itu. Jarang ditembangkan itu. Padahal itu adalah ajaran local wisdom yang memantik kecerdasan seni gitu. Saya mengajar di Fakultas Psikologi sebagai dosen psikologi sosial dan kualitatif. UIN Maulana Malik Ibrahim. Agar orang punya kecerdasan sosial itu bagaimana? Apa yang dieksplor itu? Kalau di kecerdasan sosial di bulan Ramadan ini, Prof ya, bulan Ramadan itu ada momentum. Jadi sebelum bicara tentang sosialnya, itu momentum itu ada teori fisika. Teori fisika itu simbolnya P ya, P. Jadi M kali V. P itu puasa. P itu momentum. Oh, tapi P itu momentum. Jadi momentum itu akan baik diambil oleh seseorang itu karena ada masa, ada kesempatan, ada bobot. Jadi puasa itu bobotnya. Semua orang berduyun-duyun ke situ, semua orang terfokus di situ. Kemudian V itu adalah kecepatan. Jadi momentum itu tergantung pada tadi beratnya sama kecepatannya seperti apa. Nah, di puasa itu dalam konteks psikologi sosial itu momentum. Nah, saya ingin sampaikan momentum ini apa? Momentum ini saya ingin sampaikan dalam konteks narasi local wisdom, kearifan lokal. Jadi di dalam puasa itu kita berduyun-duyun, punya kemampuan kolektif. Saatnya orang itu berkumpul, saatnya orang itu kembali ke persaudaraan, saatnya orang itu selamatan, saatnya anak-anak itu berbondong-bondong pergi ke masjid, pergi ke musola. Mereka itu tidak hanya beribadah, tapi sepertinya dia mendahulukan kebahagiaannya. Jadi dia ketemu temennya, dia ketemu banyak orang, dan dia di situ juga ada momen bermainnya. Jadi puasa itu adalah kesempatan bagi anak-anak, kesempatan bagi anak-anak untuk terhubung dengan banyak orang, terhubung dengan orang lain. Nah, ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kemudian bisa menjadi salah satu pemantik bagi anak terutama atau remaja untuk bertumbuh bersama dengan orang lain. Nah, ini ada namanya kecerdasan sosial. Jadi interaksi itu kemudian dimaksimalkan dan dipercepat di bulan Ramadan itu. Ketika anak-anak masa sebelum Ramadan itu biasanya belajar, terfokus pada situasi belajar. Tapi ini kepentingan pribadi. Nah, ini di bulan Ramadan itu anak-anak seolah-olah mendahului bahagia dulu untuk kemudian ketemu dengan orang lain. Jadi semangat bahagianya sehingga beban-beban kayak lapar, kemudian mengangan-angan mau nanti jam berapa bukanya, itu berapa jam lagi, itu lupa. Karena mereka gembira seperti gini, seperti sebelum puasa. Sebelum puasa itu ada tradisi begini, Prof. Setiap anak itu biasanya main jedoran gitu. Kalau dulu panjenengan semua akan punya kesempatan itu ya, atau menyaksikan itu. Yang biasanya digunakan juga di malam hari untuk membangunkan orang untuk sahur juga. Ya, itu. Jadi ini adalah momentum yang dipercepat. Jadi ada namanya ini kemampuan nembang, kemampuan memainkan musik. Nah, ini sudah berapa? Ini sudah 2. Belum lagi bergerombol. Ini sudah 3. Nah, inilah yang harus dihidupkan. Sementara ini mungkin di kota atau sekarang kita barangkali momen ini sudah nggak bisa kalau di kota didapatkan. Mungkin memainkan itu dengan WA ya? Iya. Jadi bukan dengan tangannya langsung tapi dengan WA ya. Betul. Jadi puasa dalam konteks saya ingin menarasikan masa lalu. Dalam konteks masa lalu itu puasa tidak diamalkan dengan serius begitu, dengan menuju syariah saja, tapi ada unsur nembangnya. Waktu dulu orang-orang puasa nggak serius ya? Nggak serius. Nggak serius karena lebih banyak bahagianya. Jadi lupa begitu, maksud saya adalah menikmati. Jadi puasa itu menikmati karena apa? Ada budaya, ada tradisi, ada hal-hal lain yang bisa dirayakan secara bersama-sama.
Ini hal-hal yang kemudian menjadi bagian dari pelajaran penting bagi anak-anak kita. Jadi sebelum puasa itu nembang jedoran. Itu setiap sore itu sukanya bukan main. Belum lagi megengan ya, Bro. Megengan itu ada kecerdasan kuliner ya. Ada apem, ada macam-macam itu. Nah, orang-orang Afwon ya. Iya, afwon. Orang-orang bergembira dengan makanan. Orang-orang itu berbondong-bondong untuk memasak apa yang menjadi kebiasaan, tradisi itu. Nah, ini adalah bagian dari kecerdasan juga, Prof. Karena saya lebih suka begitu, lebih suka mengkaji hal-hal seperti itu. Artinya apa? Ada unsur kreativitas yang itu menjadi momen yang berkembang selama Ramadan. Local wisdom ya. Local wisdom, Prof. Local wisdom. Nah, local wisdom itu membahagiakan, memunculkan kreativitas. Kemudian collective happiness, kebahagiaan bersama itu menjadi momen yang penting saat Ramadan. Sebelumnya kan orang sibuk dengan dirinya sendiri, orang sibuk dengan pekerjaannya, orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tapi ketika Ramadan, momen-momen seperti ini itu dibangkitkan lagi secara kolektif, sehingga orang itu gembira secara kolektif. Dan itu biasanya diimbangi dengan nyanyian Ramadan datang. Betul. Ya. Betul. Bahkan ada nyanyian-nyanyian yang disampaikan ketika Ramadan setelah sholat itu. Namanya ada syair salaluk kalau nggak salah. Apa itu misalnya? Itu gini, saya tidak begitu bisa nembang ya, tapi ini menarik itu. Habis waktunya. Anak seni ingsun setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah, kaulane Allah. Nah, Pak Yai. Nah, itu kecerdasan artistik kang lahir ono ing Mekah. Tapi sekarang jarang itu. Jarang ditembangkan itu. Padahal itu adalah ajaran local wisdom yang memantik kecerdasan seni. Pak Mahfur, untuk menggunakan segala potensi dalam bentuk kecerdasan di dalam diri anak yang kemudian menjadikan mereka itu kreatif ya. Sebagaimana syair-syair tadi ya, puisi-puisi itu kan puisi lama, kreativitas orang-orang lama yang diwariskan kepada generasi muda. Tetapi bagaimana menciptakan, memfasilitasi generasi baru agar bisa mencipta juga syair-syair itu gitu, bukan hanya mewarisi. Itu gimana caranya? Begini, Prof. Jadi kita itu kehilangan medan habitus kalau menurut Pierre Bourdieu ya, dalam teori filsafat sosial. Tadi disampaikan Pak Walid butuh perangsang ya, butuh obat perangsang, butuh. Tapi jangan keras-keras ya. Butuh stimulus ya, bahasa psikologisnya ada butuh stimulus. Perkembangan anak itu butuh stimulus, butuh medan habitus. Jadi wadah untuk menstimulasi perkembangan kecerdasan yang jamak tadi itu apa saja. Nah, ini yang mulai hilang karena anak dibuat medan habitus yang logosentris, yang monolog begitu. Kalau sudah, apalagi orang tuanya tadi, kalau orang tuanya kepengen itu ya medan habitusnya, kebiasaan ya, pentradisian untuk menstimulasi kecerdasan itu tunggal. Ini yang kemudian tidak tumbuh pilihan-pilihan kecerdasan. Nah, ini yang hilang. Nah, di puasa sebenarnya banyak momen itu untuk menumbuhkan medan habitus itu. Makanya di sini, di Nusantara ini, Ramadan itu identik dengan tradisi atau menjadi bagian dari tradisi atau ditradisikan, bukan hanya diritualkan. Nah, ini sebenarnya membangun pilihan-pilihan medan habitus itu untuk menstimulasi tumbuhnya aneka kreativitas. Makanya kalau di UIN ini misalnya Fakultas Humaniora itu nanti PKL-nya atau KKN-nya ciptakan atau mereproduksi ini medan habitus budaya itu agar Ramadan itu menjadi tradisi, bukan hanya semata-mata ritual. Nah, dilatih nembang, diajari mencipta, diajari memainkan perkusi, memainkan alat musik. Nah, ini di Ramadan kan banyak sekali. Ronda tetek itu ya. Ditambah dengan beliau tadi yang menghasilkan uang. Ya, yang menghasilkan uang. Saya melihat teman-teman saya dulu yang ahli ronda, kemudian main musik. Jangan keliru ronda tetek.
yang bisa nembang sekarang jadi punya klub sholawatan, yang kemudian diundang kemana-mana. Nah ini lahir dari apa? Lahir dari Medan Habitus Ramadan. Oh, jadi sholawat itu Maisha ya? Maisha. Sumber kehidupan. Betul. Nah sekarang populer di situ. Nah menurut saya bagaimana tradisi Ramadan itu diperkuat untuk menstimulus multiple intelligence tadi. Karena pilihan-pilihannya banyak. Saya sebut aja banyak sekali pilihannya. Tapi ini karena konteksnya adalah artistik ya, kecerdasan musik, kecerdasan berpuisi ya. Akan lebih bisa dieksplor di Ramadan. Jadi kalau rondo tetek, rondo tetek atau ronda porta, itu kan semua menerima. Coba bayangkan kalau main ronda itu di luar Ramadan, akan dilempari orang gitu. Ini gerebeki wong. Dan tapi satu-satunya mungkin ya di Arab atau di negara lain tidak ada. Tidak ada. Nah inilah kita itu sebenarnya kaya medan habitus yang ini perlu direvitalisasi, perlu dikampanyekan, perlu dipromosikan sebagai bagian dari pengayaan kecerdasan jamak tadi.